Ketika semuanya mulai berjalan lancar, ketika kita mulai bahagia, justru muncul rasa cemas yang gak bisa dijelaskan. Aneh gak sih? Bukannya bersyukur, kita malah bertanya-tanya. Ini beneran? Jangan-jangan habis ini ada sesuatu yang buruk terjadi. Mungkin kamu juga pernah merasakannya. Saat dunia tiba-tiba terasa tenang, justru hati jadi gelisah. Kita sering salah paham. Kita pikir kita takut gagal. Padahal, diam-diam, kita takut bahagia. Kenapa bisa begitu? Apakah ini trauma? Atau sebenarnya kita sedang melawan diri sendiri yang belum pernah benar-benar sembuh? Di video ini, kita akan bongkar fenomena yang diam-diam mengendalikan banyak hidup manusia. The fear of happiness. Dan siapa tahu, ini yang selama ini menghalangimu untuk benar-benar hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruhi, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kita sering mengira bahwa semua orang ingin bahagia. Tapi, kenapa saat kebahagiaan itu datang, justru ada sebagian dari kita yang merasa tidak tenang? Bayangkan ini, kamu sedang menjalani hubungan yang sehat, pekerjaanmu mulai stabil, tidak ada konflik besar. Tapi entah kenapa, kamu mulai merasa takut. Kamu mulai berpikir, ini terlalu tenang. Jangan-jangan badai akan datang. Aku nggak layak sebahagia ini. Jangan terlalu bahagia, nanti sakitnya lebih parah. Kenapa perasaan seperti ini bisa terjadi? Perasaan yang seharusnya semua orang impikan. Tapi anehnya, ada beberapa orang yang justru merasa khawatir berlebihan. Mungkin itu bukan perasaan yang muncul tiba-tiba. Mungkin itu adalah suara dari masa lalu. Asal-usul rasa takut bahagia. Rasa takut terhadap kebahagiaan, secara psikologis, dikenal dengan istilah cerofobia. Orang dengan cerofobia tidak membenci kebahagiaan. Mereka hanya takut kehilangan kebahagiaan itu, takut kecewa, takut dihukum karena terlalu merasa senang. Ini bukan sekadar fobia biasa. Ini sering terjadi dikarenakan 1. Trauma masa lalu. Setiap kali kamu bahagia di masa lalu, sesuatu yang buruk menyusul. Mungkin saat kamu tertawa, justru ada yang marah. Mungkin saat kamu merasa dicintai, kamu dikhianati. Mungkin saat hidupmu membaik, justru kehilangan datang tiba-tiba. Alam bawah sadar, kamu akhirnya membentuk pola bahagia sama dengan bahaya. Jadi, untuk melindungi diri, kamu menjauh dari bahagia. 2. Rasa tidak layak, low self-worth. Siapa aku sampai bisa dapat semua ini? Orang yang tumbuh tanpa cukup cinta, validasi, atau penghargaan. Seringkali merasa kebahagiaan adalah sesuatu yang bukan untuknya. Jadi ketika hidupnya mulai tenang, hatinya panik. Aku tidak pantas mendapatkan ini. 3. Rasa takut kehilangan. Kalau aku terlalu bahagia, nanti kalau hilang, sakitnya lebih besar. Ini adalah bentuk perlindungan diri yang salah arah. Kita merasa lebih baik. Jangan terlalu berharap daripada kecewa. Padahal, dengan begitu, kita malah menolak hidup itu sendiri. Akibat dari takut bahagia. Orang yang takut bahagia tanpa sadar akan menjauh dari hubungan yang sehat, menghindari peluang yang bisa mengangkat hidupnya, merusak apa yang sudah baik. Ini disebut self-sabotage. Contoh, sudah disayang pasangan, tapi kamu malah cuek dan menjauh. Dapat pekerjaan impian, tapi kamu mulai malas-malesan. Hubungan lancar, tapi kamu cari-cari alasan buat berantem. Karena jauh di dalam hati. Kamu belum berdamai dengan diri sendiri. Contoh nyata, ada seorang wanita bernama Mira. Seorang pekerja keras, mandiri, dan penuh luka masa kecil. Setiap kali ada orang baik yang mendekat, dia menjauh. Setiap kali pekerjaannya mulai mapan, dia cari alasan untuk resign. Suatu hari, ia berkata pada psikolognya, "Aku nggak tahu kenapa, tapi setiap kali hidupku membaik, aku merasa harus menghancurkannya." Setelah bertahun-tahun terapi, Mira sadar, dia terbiasa disakiti sejak kecil, dan saat tidak ada rasa sakit, dia merasa asing. Karena itulah, ia harus menciptakan penderitaan sendiri, agar familiar.
Lalu bagaimana menghadapinya? 1. Sadari polanya. Tulis momen-momen dalam hidupmu ketika kamu merasa panik saat bahagia. Apa pemicunya? Dari mana asalnya? 2. Tanyakan pada diri sendiri, siapa yang bilang aku tidak layak bahagia? Biasanya jawabannya bukan suara dari dirimu, tapi dari masa lalu. 3. Latih diri menerima kebahagiaan. Saat kamu bahagia, katakan, aku boleh merasa senang, aku layak merasakan ini. 4. Ubah keyakinan. Inti gantilah, bahagia itu berbahaya menjadi, bahagia itu hak semua manusia, termasuk aku. 5. Minta bantuan profesional. Kadang, luka masa lalu terlalu dalam untuk disembuhkan sendiri. Terapi bisa membantumu membongkar akar trauma dan menyembuhkan. Bahagia itu perjuangan, bukan kebetulan. Bahagia bukan berarti hidupmu tanpa luka. Bahagia adalah ketika kamu tidak lagi membiarkan luka itu menentukan arah hidupmu. Kamu tidak dilahirkan untuk menderita seumur hidup. Kamu berhak merasakan cinta, ketenangan, dan kebahagiaan tanpa merasa bersalah. Jangan takut kalau kamu sedang bahagia. Takutlah kalau kamu sudah terlalu lama tidak merasakannya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini menggambarkan apa yang kamu rasakan, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Kamu tidak sendirian. Dan semoga setelah ini, kamu bisa mulai percaya bahwa bahagia itu bukan ancaman, tapi anugerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.